Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan materi yang baru. Sekarang kita membahas mengenai hukum Joule. Nah, kita telah membahas gerak pembawa muatan dalam logam. Sudah kita ketahui bahwa pada waktu bergerak di dalam logam, maka muatan akan bertumbukan dengan atom logam ya, dan akan kehilangan energi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pembawa muatan bergerak dengan kecepatan konstan ya, dan kita sampai pada hukum Ohm. Nah, sekarang kita alihkan perhatian kita pada logam yang dialiri arus listrik ya. Sekarang kita pelajari logam yang dialiri arus listrik. Nah, karena tumbukan oleh pembawa muatan logam tersebut mendapat energi, logam menjadi panas ya. Logam menjadi panas, otomatis atom yang ada di dalam logam tersebut makin keras bergetar. Nah, sekarang mari kita hitung berapa besar daya yang hilang ketika berubah menjadi getaran atom ya, atau dengan kata lain kita sebut kalor, karena ada logam panas tadi ya. Nah, biar lebih jelas, di sini ada konduktor yang dialiri arus I. Di sini ada titik A, ada titik B, mempunyai luas penampang yang sama ya. Nah, ini ada kecepatannya karena ada gerak pembawa muatan dalam logam. Nah, katakanlah di sini antara A dan B ada beda potensial V ya, atau VA dikurangi VB sama dengan V ya. Nah, potensial VA ini tentu harus lebih besar dibanding potensial di B, karena potensial itu akan mengalir dari yang potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, bila sejumlah muatan deki bergerak di bawah pengaruh beda potensial V, muatan ini harus mendapat tambahan energi ya. Du sama dengan deki dikalikan dengan beda potensial. Nah, akan tetapi arus I ini tetap ya, berarti kecepatannya juga tetap dan energi kinetiknya pun tentu tidak berubah ya, karena V-nya pun atau kecepatannya tidak berubah. Nah, lalu kemana hilangnya tambahan energi Du ini? Nah, energi Du ini hilang sebagai kalor ya. Misalkan terjadi dalam waktu dt. Nah, energi hilang ini diterima oleh logam ya. Diterima oleh logam dengan daya P sama dengan Du per dt, atau sama dengan Du tadi. Du itu sama dengan dq dikalikan dengan V per dt. Nah, dq per dt ini tak lain adalah arus listrik ya. Berarti daya ini merupakan arus dikalikan dengan beda potensial. Nah, karena beda potensial ini menurut hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka persamaan yang ini berubah ya menjadi P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Nah, persamaan P sama dengan I kuadrat kali R ini menyatakan daya yang hilang atau daya disipasi ya pada konduktor. Ini daya yang hilang atau
daya disipasi pada konduktor dengan resistensi R bila dialiri arus I ya. Oke, I-nya kecil. Nah, hubungan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R dikenal sebagai hukum Joule ya. Nah, ini dikenal dengan hukum Joule. Hukum Joule. Nah, adapun kalor disipasi atau daya yang hilang ini ditulis deki ya. Deki, kalor disipasi dalam waktu dt katakanlah, berarti deki sama dengan I kuadrat R dt ya. Nah, kalor ini disebut kalor Joule ya. Oke, untuk beberapa contohnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Oke, jadi sekian ulasan mengenai hukum Joule. Jadi di hukum Joule ini kita mempelajari kasusnya logam yang dialiri arus listrik ya. Kalau untuk hukum Ohm itu V sama dengan I kali R persamaannya, sedangkan untuk hukum Joule ini P sama dengan I kuadrat kalikan dengan R. Jadi sebetulnya hukum itu bukan sesuatu yang terpisah ya, karena fenomenanya aja yang berbeda seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk kebahasan resistor dalam hubungan seri dan paralel pada video selanjutnya.